Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Iki nderekaken kersane Mbah Mus sedanten Duriyah Ki Bisri, Gus Yahya, Gus Yakut, Gus Anis sedanten nderekaken kersane para kiai termasuk wonten saking PBNU. Dados Ki Bisri yang saya kenang adalah penulis makna gandul tafsir napa Al-Ibris. Al-Ibris itu maknane niku ad-dhahabul khalis, emas yang murni. Kula baca banyak Al-Ibris, juga baca banyak Al-Iqlil, juga baca banyak terjemahan Kemenak, juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis kiai-kiai Indonesia, mulai yang NU, setengah NU sampai ahli sunnah sampai setengah ahli sunnah. Ini atas nama ilmu saya baca. Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua, tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga ini kalau maknani sesuai makna teks Ki Bisri, tentu kalau maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Ki Bisri. Kalau cerita tentang Duriyah niki wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi niku mantu Kiai Munawir. Ketika mondok teng buyut kula teng Damarang. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, diantara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mungkin ini kalau mau coba duha, atau sederhana kalau mau kodimai, kalau maknanya persis, tidak ada yang saya rubah. Kalau cerita tentang beberapa yang ngaji di sini, antar mufassir yang memang benar-benar mufassir, bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai mufassir asli. Itu mengukur orang ngerti tidak itu gampang. Misalnya begini, nanti di Wadduha, ini nanti sama anak di Wadduha. Ada kata alam yajid kayatiman fa'awa, kemudian bawa jadaka dolan. Mungkin kalau makna dengan Kiai Bisri itu dia mirip-mirip. Kiai Bisri alim itu ngaji Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Sarang asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sintok. Kemudian dia dados wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Kiai Bisri, terus wonten Duriyah Mbah Mus, Mbah Khalil, terus ke Satib dan seterusnya Duriyah. Dulu mas saya sarang Kiai Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah, era kakaknya Said Abi Bakar Sato, namanya Said Umar. Terus beliau dapat ijazah, syaratnya alim hafal kitab matan. Makanya syaratnya wong alim harus banyak hafalan. Kemudian sebagian kiai yang hafalkan betul, sebagian wajibkan ke santrinya, kiainya tidak hafal. Nah, itu mulai musibah. Sibuk metuki tamu, sibuk metuki tokoh politik, terus santrinya diwajibno, ini orang. Nah ini kumpul mulai kacau nih. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Terus ini cerita wong apik. Buatan lagi buatan nyindir sinten biasa mawon buatan nyindir sinten. Gue pancen ngoten, maksudnya normalnya ngoten. Nah sehingga Kiai Umar niku gada kitab namanya Islahu Al-Sunil War. Semacam alfiyah dia tentang nahwu. Kiai Khalil ya alimnya yang paling malakah nggih nahwu, Kiai Khalil Harun. Era Kiai Bisri nggih sing paling malakah nggih nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu tapi paling malakah nggih nahwu. Sehingga beliau nulis Awsatul Masalik, terjemahnya Alfiyah bin Malik nggih kados mun malakah mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dalan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut inna kalafi dhalalikal qadim. Inna kalafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf. Rindu yang sampai orang nggak terkontrol itu bahasa Arabnya juga inna kalafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya. Itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang inna lanaroha fi dhalalim mubin.
Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan, tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu, tapi sementara ini tidak tahu. Ya, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan yang orang ngerti. Terus fahad. Kalau maknani dari awal kesane barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Niki kula anut persis. Walaili demi bengi idza saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa rabbuka pangeran ira wa maqalan ora gedeng rabbuka. Nah niki terus Ki Bisri tengene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa asbab nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawaddaka rabbuka wa manawa qala. Artinya begini, tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layu bau bikauli, kita abaikan pendapatnya, kita biarkan. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena tidak ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, lato kotali dolam amananun. Nggak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Nggak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Lato kotali dolam amaman nur. Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun. Dan saya cerita di mana-mana. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyun sewu, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah dengan malaikat. Iman tasdiknya ya, jangan tanya solehnya, soleh pas-pasan tapi imannya itu bisa. Karena apa? Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi, manusia itu kalau ditanya angka 2, 3 pasti asal usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hasyim. Orang tahu semua sanad Mbah Hasyim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hasyim ya pernah ngaji Mbah Soleh Darak di Semarang, tentu ngaji abahnya Mbah Asy'ari, tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karang anak namanya Sayyid Abi Bakar Syarif. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Sarahnya Lubul Usul, karangnya Syekh Zakaria Ansori. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur Abahnya Lekoyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk katemnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Mboten sing NU ben ngerti cerita NU dari segi keulamaan. Ben ora men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi ulama. Sehingga Imam Amudi terus cerita. Beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu. Guru saya masuk surga enggak karena si hidupnya itu ngajar matematika. Mboten ngajar hizib, ora ngajar istighosah, ngajar matematika. Tapi di luar dugaan di alam-alam kasyaf, alam roh itu Allah ngendikan gini. Ya Amudi. Terus didudukkan di kursi terhormat. Kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Imam Amudi ngajar. Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Sama siapa teksnya? Istadilla bi wahdaniyati bi hadrati ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikat. Malaikat mendengarin semua karena mereka enggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadus Samad, Allah itu Esa. Imam Wahidi dengan gampangnya ngomong, Imam Amudi.
al-isnan wassalasah warrabi'ah ila ma la nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadhiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang, yang pokok adalah satu. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari satu, yaitu Allah al-Ahadus. Itu malaikat mantuk-mantuk semua. Mandi man potongannya do ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, ono sing mancing, ono sing proposal, ono sing macam-macam lah. Imane ku ya tetep melane kula niku bae jare kiai, kula jare wong akeh rada kiai lurus. Sing ra lurus lah nek masalah iman tetep tok. Tapi aja tuntut bener nemen-nemen, tapi nek masalah iman pun harga mati. Karena logikanya tadi. Logikanya luar biasa. Kedua Imam Mahmudi gambar, dia gambar kados kula ora iso gambar. Nah, Mbah Mus saged, Mbah Mus gambare saya. Ini sangger gambar. Orang itu mbok gambar dinosaurus, mbok gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari satu titik. Itu nuqtatil wujud. Niku isyarah ning al-ahadis somad, niku Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane kula suwun niki barokah ngaji, jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita mengalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa goyah karena berdasar wajib akli. Apa berdasar wajib akli? Bahwa wujudnya Allah itu wujud yang berbasis wajib apa? Akli. Hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam ra bener, berarti wongnya kere-kere. Tapi kere lah, nak masalah iman tetap ndablek harga mati. Itu barokah pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib nopo akli, bukan urusan sosial. Lan kula nak disengit yang kata ya susah. Susah kula niku kuwatir kula, hubungan kula mek masyarakat itu urusan sosial. Nak tak tamoni utawa bertamu teng kula tak manggakno matur nuwun terus seneng, nak tak baro terus gedeng itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial bahaya. Lan kula termasuk kiai sing gak nampa tamu. Pancen tak jajal ben senenge nganggo wajib akli. Tapi kula nu ra dikramat, belalah ra ngefek. Maksudnya nak ceramah rekamal aja niru. Mboten iki cerita fakta, mboten guyon. Beberapa kiai ini Gus kula ora nampa tamu kok ya goleng tenan. Kok nek ora kramat ora usah jajal. Maksudnya nak kula niku yakin hatul yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib akli. Sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas enggak ngefek karena urusan iman urusan wajib napa? Akli. Niku penting. Mohon kalau terus niki kalau niat mulang putu-putu niki sami mulang. Mau dawuh Mbah Mus kudune sing maca ku kuwe. Dadi kula niki sementara sampeyan maca niki putu-putu niki. Ya mestine top kula wong tuwa kula. Mohon kalau terus no. Jadi kalau antar mufassir ketika Mbah Bisri maknani dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Nggih kula waca guys di beberapa tafsir. Sing pokok-pokok. Karena yang baca ini sudah banyak di antaranya Ki Haris Sodako teng Semarang. Pernah Mbah kula Mbah Muat teng kajian yang baca Al-Ibris itu banyak di Wonosobo keluarga Ki Munta itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji kalian tiang-tiang termasuk tentu utamanya Mbahmu sendiri. Kula waca kata wa wajadaka dolan tenggene sawi diterangkan pertama di Jalalain. Amma anta alaihi minas syariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus mengikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minas syari'ah fahadaka bi inzaliha ilaika. Wal muradu bidolalihi qauluhu min ghairi syari'ah. Walaysa al muradu bi al inkhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang nyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Nah itu di situ maksudnya apa? Dolan karena Nabi itu umi itu tidak tahu. Kemudian dikasih tahu Allah ini inna dina inda wal Islam. Ya clear ya terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani apa? Sing orang ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok maknani dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin dikomplain Mbak Maksum Badawi Kiai Lasum sing alim-alim mungkin di sini dikomplain Mbak Mabrur Kiai alim di sini. Berhubung sudah benar, maka dibiarkan beredar. Di akhirnya laris. Oh coba kas royalti ini rapi, cilik.
Laris maknane amanafku, aja terus hasile dhewe akeh. Ora oleh kasih dosa. Ya laris maknane apa? Amanafku manfaate akeh. Aja wae artine nak laris berarti hasile akeh. Jahiliyah, pikiran niku jahiliyah. Ya oh tak pamuk tenan uteke. Ya kersane ngertos tenan. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata, misalnya begini. Saya cerita pentingnya nahwu. Misalnya maknani bismillah. Itu orang nahwu lebih berdebat begini. Bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah. Yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya? Ngono sudah dibahas. Ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asma kang yaiku Allah. Berarti al ismu ainul musamma. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah enggak, lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu enggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus. Bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlisus syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh, maqamus syekh. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi apa? Bismillah. Itu ala adatil Arab ketika hormat itu dimulai dari sesuatu, misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal. Karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman. Mungkin kalau Anda latihan nahwu, Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, Ja'a Zaitun al-alimu. Sebagai pemisah ada Zaitun sing al-jahil. Wes wae kula mboten guyon, mungkin mau itu hasanah kedua ketiga niku mboten serius mboten nomo. Kula bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Lha mboten pancen Quran mesti ilal jannah to bocah. Sama nolak gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kula mun matur Mbah Mus, kula utus pidato tak mau sak libris. Mergo maos kula niku mesti mutu. Mboten krana sombong, pancen kula sinau. Timbang tawaduk ra sinau atau pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah niku. Kula ada kitab namanya Sajartul Ma'arif niku wonten judul ngeten, Babu Dzikri Rajul Manaqiba Nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan ini hafidun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau nggak nyebut kamu anak mape lahir boleh dokter bingung. Kabeh tawaduk ra gelem memper. Paham? Lho nek aku ora ngaku ahli tafsir terus kowe ngaji Rafi sik cilik ini takok. Kita Mbah Bayu Piro kan ya repot. Saya teruskan kan. Ja'a Zaitun al-alim itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang Ja'a Zaitun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairuhu. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga nggak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan. Memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bentuk dari masalah nahwu. Dihujat betul pendapat Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya Nyon Sewu, kamu seneng Sri atau seneng Zainab. Kalau nggak nambahi Zainab yang cantik itu gak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau nggak nambahi alim itu gak lego. Atau wali. Orang nyebut Kiai Miftah, nara tambah Rais Am gak lego. Meskipun ada Kiai Miftah yang lain yang gak Rais Am. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kan? Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifatul lil madfi, ada sifatul dzikrus syai' li taladdud. Nyebut itu tidak harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi ka'anna hunaka ilahan sing ghairu Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah, itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab itu napa? Selesai. Nggih kados kula lah niku rofa nasab pun selesai. Mohon kula terusno niki tesih nderekaken kersane Mbak Bisri. Ya, terus beliau benar ketika maknane dolan niku
Nah, engkang ora ngerti napa? Engkang ora ngerti. Terus teng mriki kula maca surat Duha mawon. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits teng mriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahaddits mongko nyeritakno sira. Ya kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmate Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake. Niki teng penjelasan. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nak cara bapak kula, bapak nak critono, aku di santri ning kajen, Bapak Riyon di antara gurune Mbah Dola salam. Nak di dhuwit ku kemul turu. Kang kene apa ke turu? Dhuwitku lagi akeh, engko nak ketok ndek dhuwit diutangi. Tapi nak ora di dhuwit, nganggo celana jasan ning ndi metu ibu pati. Jadi terus bapak nanti nerang, bapak itu kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya itu dulu heran sama bapak. Bapak itu senengane kancanan wong mlete. Ulurnya dijantan. Wong mlete itu kalau yang enggak paham kan jenenge sombong. Ini bapak suka kancanan wong mlete. Wong parat sing mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai ternyata seneng kancanan wong mlete. Karena kalau hidup itu selesai. Ora enak aku dadi bupati, esuk-esuk ngantor, ribet. Enak dadi wong cilik, ngopi mingkrang bebas. Pokoke perlu-perlu dhewe. Ora enak jadi menteri di atasan presiden. Sing ngene iki bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampa kodok kotor ya melete ini. Jangan-jangan cara Allah itu tidak melete, tapi penerima kodok kotor, penikmat kodok kotor. Jadi kalau saat ini di sekelilingi wong melete. Paham? Nah, terus misalnya kowe di tamu, teko-teko mending ini, Gus duit kula kuatah betul mobil, kan ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ngetero. Nak lelat potongane rong mangan iki ngel-ngel wong. Jadi wa amal binikmati rabbika itu penting. Oke, sowan Mbah Mus, sowan aku. Pun Mbah aman, Mbah dhuwit, pun marung, pun sedanten, pun jenengan ngendikan mau kula rungokno. Nek ketok lelat-lelet bareng kon mulai ra mulai nyangoni ngetero kan yo ribet. Nah, cara bapak. Jangan-jangan wong melarat Indonesia sing mlete-mlete dididik dhisik wali songo. Mlete terusno wae. Nek ikut salam syukur. Lha kula nate dikandani kanca kula. Sing sakjane alim mbek kula niku kacek adoh tapi dekne niku seneng ora karuan. Kalah alim niku seneng. Alasane sederhana. Gus sing ben niku dipanggil, wong alim-alim mlebu swarga. Sing kedua para penggemar. Lah nek trimo penggemar wis cukup lah lho alim bareng. Dadi cara dekne niku pinter dekne. Cek goblok alim bareng, wong seneng tok wis cukup. Dadi kula bedekne dianggep goblok. Angger saiki wis dadi kiai, angger ra iso takok kula. Nak takok ya sik mlete. Gus, sakjane kula saged nggih njaga tawaduk kula tanglet jenengan. Nganti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten kula. Wah, semane tenan iki. Wes ngoten. Tahu dolan dengan kula bareng jamaah. Kan isen kiyaine kok aku goblok. Nggih tetep jamaah diomongi nggih niki njaga tawaduk kula teng Gus Ba. Kula tanglet, tapi bukan berarti kula mboten saged. Wong tawaduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene. Dadi mboten ben niki putu-putu ben rada terus dadi kiai manhajeku kathah. Kula cerita mlete sing bener. Ada suatu saat itu sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Niku nak melaku mletene ra karuan. Sampai Nabi melihat itu mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misyah itu wazannya fi'lah Rafi. Jadi kalau masdar fi'lah itu hay'ah. Jadi jalas tu jilsata Zaidin dari saya duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu maror. Jadi wa fa'latun li marratin kajalsah wa fi'latun li hay'atin kajilsah. Ini jalan mahdi misyah. Ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh, saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mletene ra karep, aku niku pleta-plete. Nabi itu janggal. Ini gaya jalan yang enggak diridani Allah tapi orang ini kok Allah suka. Diceluk cung-cung rene. Mlakumu kok Allah ora seneng tapi info terbaru nek ambek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong melarat. Kabeh wong darani kula anut jenengan niku tersiksa terus tambah melarat. Wong ben roh nek kula melok jenengan bangga. Mulane kula mlete. Mandek-mandek kudu bener pangeran. Dadi kok ngajian ngene.
Ngaji teko mau angkat koyo orang kaya. Suweneng ape ngaji. Orang baik. Plete orang baik. Pecinta tafsir Al-Ibris, plete. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng pangkat, kowe seneng Al-Ibris. Wis ora paham lah pokoke seneng. Mulane sing mlete iki diterusno mawon niku. Tapi ya nak melas yo sakake kula sakake Mbah Mus nyangoni barang terus ngekeki mangan masal barang ribet. Tak wis melewete koyo selesai urusan duniawi napa? Selesai koyo min ahlil jannah pun. Lah mulane wa amma bi nikmati rabbika napa? Hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ceramah yang disampaikan Gus Baha kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Video yang Anda saksikan barusan adalah video Gus Baha dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan haul masyayikh di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, Taman Pelajar Islam, Leteh, Rembang, bersama Gus Baha dan Kiai Haji Mustafa Bisri atau sering disebut Gus Mus. Poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Gus Baha memaknai surat di dalam Al-Quran yaitu Wadduha, yang secara garis besarnya bacaannya seperti ini. Salah sijine wektu Kanjeng Nabi susah atau prihatin. Jalaran rada suwi ora ana wahyu turun. Hingga suarane wong kafir anggregetake banget. Jika dibahasakan Indonesia seperti ini. Suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW susah atau prihatin karena sudah lama tidak ada wahyu yang turun. Hingga suara atau ejekan orang kafir itu sangat menjengkelkan. Cerita Asbabun Nuzul ini adalah cerita-cerita orang kafir. Kalau wahyu terlambat, itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya. Dan ada maklumat dari Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya seperti ini. Secara garis besar, Gus Baha terangkan di depan tadi, secara gamblang, tanpa menyindir siapapun. Sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk orang-orang kafir itu ternyata sama Allah dijawab. Dengan cara penyampaian yang rileks dan santai, Gus Baha menerangkan di depan tadi. Dan juga Gus Baha juga menceritakan tentang Imam Amudi. Beliau ketika wafat, muridnya itu janggal atau ragu. Guru saya masuk surga atau tidak? Karena ketika hidupnya, dia mengajar matematika. Tapi di luar dugaan, di alam kasyaf atau di alam ruh, Allah berkata, "Ya Amudi," lalu didudukkan di kursi terhormat. "Kamu ajari malaikat tentang tauhid." Malaikat mengira bahwa tauhidnya manusia itu kalah dengan malaikat. Dan singkat cerita, malaikat tidak mengira bahwa ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadus Somad. Allah itu Esa. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang disampaikan Gus Baha yang tidak cukup saya rangkum di dalam video ini. Semoga semua yang berpartisipasi dalam acara ini mendapatkan pahala yang berlimpah dan dihitung sebagai amal hasanah yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.